Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Diva Suryani dengan NIM 2522085. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer UIN Syekh M Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep-konsep umum pada jaringan nirkabel. Nah, pembahasan pertama yaitu kita masuk kepada konsep umum antena. Konsep umum antena yang pertama yaitu pengertian antena. Antena adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik dalam sistem komunikasi nirkabel. Nah, dalam pengertian paling dasar, antena berfungsi sebagai transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik serta mentransmisikan dan sebaliknya saat ataupun menerima. Nah, antena menjadi komponen kunci dalam berbagai sistem komunikasi, mulai dari radio, televisi, radar, hingga teknologi modern seperti Wi-Fi, GPS, dan jaringan seluler. Nah, komponen utama dari sebuah antena biasanya mencakup kepada elemen pemancar atau penerima. Nah, saluran transmisi seperti kabel ataupun koaksial, dan dalam beberapa kasus reflektor atau direktur yang membantu mengarahkan sinyal. Nah, bentuk dan ukuran antena sangat bergantung kepada frekuensi kerja serta aplikasi spesifiknya. Nah, misalnya antena satelit memiliki bentuk parabola untuk memfokuskan sinyal, sedangkan antena ponsel didesain lebih kompak agar sesuai dengan perangkat portabel. Nah, tujuan utama dari penggunaan antena adalah untuk memungkinkan transmisi dan penerimaan sinyal secara efisien dalam sistem komunikasi nirkabel. Nah, antena memungkinkan perangkat untuk saling terhubung tanpa perlu media fisik seperti kabel, yang sangat penting dalam mobilitas dan perluasan jangkauan komunikasi. Dalam konteks antena berperan penting dalam mempertahankan kualitas sinyal, kecepatan transmisi data, dan keandalan koneksi. Nah, manfaat dari antena itu sendiri adalah yang pertama yaitu ada dalam bidang komunikasi, yaitu antena memungkinkan layanan telepon seluler, siaran radio dan televisi, serta koneksi internet nirkabel. Nah, di bidang pertahanan dan penerbangan, antena digunakan dalam sistem radar dan navigasi. Nah, dalam astronomi, antena digunakan untuk menangkap sinyal dari luar angkasa. Keberadaan antena juga mempermudah komunikasi di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis antena, yaitu tergantung kepada bentuk fisik dan karakteristik radiasinya. Nah, jenis antena yang umum digunakan yaitu ada antena dipol, monopol, loop, pad, ataupun antena parabola. Nah, masing-masing jenisnya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, tergantung kepada jangkauan, arah radiasi, efisiensi, dan ukurannya. Nah, pemilihan antena yang tepat sangat penting untuk menjamin kinerja optimal dalam sistem komunikasi yang akan dirancang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada konsep umum internet satelit. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian jenis koneksi internet
yang menggunakan satelit sebagai media perantara untuk mengirimkan dan menerima data antara pengguna dengan pusat layanan internet. Berbeda dengan koneksi berbasis kabel seperti fiber optik atau DSL, internet satelit memanfaatkan satelit yang mengorbit bumi untuk menyediakan akses internet. Nah, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang belum terjangkau jaringan kabel. Teknologi ini memungkinkan akses internet di hampir seluruh wilayah permukaan bumi. Nah, komponen utama dalam sistem internet satelit yaitu stasiun bumi atau ground station atau gateway. Yang kedua, satelit itu sendiri yang biasanya berada di orbit geostasioner atau orbit rendah bumi, dan terminal pengguna seperti parabola kecil dan modem. Nah, data dari pengguna dikirim ke satelit melalui antena parabola, lalu diteruskan ke stasiun bumi, diolah, dan dikirim kembali melalui rute yang sama. Karena melibatkan jarak yang sangat jauh, terutama untuk satelit geostationer, proses ini bisa menyebabkan latensi atau jeda waktu yang terasa dibandingkan koneksi kabel. Nah, tujuan utama dari internet satelit adalah menyediakan layanan internet ke lokasi yang tidak memiliki infrastruktur kabel atau jaringan seluler. Nah, ini sangat penting untuk mendukung komunikasi dan akses informasi di daerah terpencil seperti pedalaman, pegunungan, pulau terpencil, serta lokasi darurat seperti zona bencana. Nah, internet satelit juga digunakan untuk keperluan militer, penerbangan, dan pelayaran, di mana koneksi tetap dibutuhkan meskipun berpindah-pindah lokasi. Nah, adapun manfaat dari internet satelit ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan pemerataan akses informasi dan pendidikan, dan juga mendukung kegiatan ekonomi di daerah terpencil, serta mempercepat komunikasi saat terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur darat. Nah, di era modern, teknologi internet satelit juga memiliki alternatif cadangan bagi perusahaan besar untuk menjamin konektivitas jika jaringan utama terganggu. Nah, selain itu juga kemajuan teknologi seperti konstelisasi satelit orbit rendah atau LEO yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Starlink membuat koneksi satelit ini menjadi lebih cepat dan responsif. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis internet satelit. Yang pertama yaitu dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis orbit satelitnya. Yang pertama yaitu ada GEO, yang kedua ada MEO, yang ketiga ada LEO. Nah, satelit GEO berada di ketinggian sekitar 36.000 km dan menyediakan cakupan luas, tetapi dengan latensi yang tinggi. Nah, satelit MEO lebih dekat dan biasanya digunakan untuk sistem navigasi seperti GPS. Nah, sementara itu satelit LEO atau 500 sampai 2000 km dari bumi yaitu menawarkan latensi rendah dan kecepatan tinggi, namun membutuhkan banyak satelit untuk cakupan global. Nah, pilihan jenis ini bergantung kepada kebutuhan pengguna dan ketersediaan teknologi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada konsep umum dari jaringan seluler. Nah, jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti ponsel untuk terhubung dan bertukar data melalui sinyal radio. Nah,
Jaringan ini terdiri atas kumpulan sel geografis yang masing-masing dilayani oleh sebuah menara pemancar atau BTS. Nah, nama seluler berasal dari struktur jaringan yang terbagi-bagi ke dalam sel-sel ini, yang memungkinkan komunikasi dilakukan secara terus-menerus meskipun pengguna berpindah-pindah tempat. Nah, komponen utama dari jaringan seluler meliputi perangkat pengguna, yaitu seperti ponsel ataupun modem, BTS ataupun jaringan inti atau core network. Nah, BTS berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dan sistem jaringan, sedangkan MSC bertugas mengatur lalu lintas panggilan dan data antar sel. Nah, jaringan inti mengelola pengiriman data dan menghubungkan sistem seluler ke jaringan internet atau jaringan telepon lainnya. Nah, semua komponen ini bekerja sama untuk memberikan layanan komunikasi suara, pesan teks atau SMS, ataupun data internet. Nah, tujuan utama dari jaringan seluler adalah untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel yang fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Nah, teknologi ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung tanpa batasan kabel dan lokasi tetap. Seiring dengan kemajuan generasi teknologi seluler, mulai dari 2G, 3G, 5G. Nah, tujuan jaringan ini berkembang untuk mendukung transmisi data berkecepatan tinggi, latensi rendah, dan konektivitas masif antar perangkat atau IoT. Nah, manfaat dari jaringan seluler sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi pribadi, pendidikan bisnis, hingga layanan publik. Nah, akses internet melalui jaringan seluler telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital, memperluas jangkauan layanan kesehatan jarak jauh, dan mendukung proses belajar mengajar daring. Nah, selain itu, jaringan seluler juga memainkan peran penting dalam sistem peringatan dini bencana, pelacakan kendaraan, dan layanan keuangan berbasis mobile. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis jaringan seluler dibedakan oleh generasi ataupun kronologinya. Jaringan 2G mengutamakan layanan suara dan pesan. Adapun 3G membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan data untuk akses internet. Adapun 4G menawarkan koneksi broadband berkecepatan tinggi, dan adapun 5G generasi terbaru menyediakan kecepatan luar biasa, latensi yang sangat rendah, serta kapasitas koneksi perangkat yang jauh lebih besar. Nah, setiap generasi membawa inovasi baru yang semakin memperluas fungsi dan potensi jaringan seluler dalam kehidupan modern. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jaringan ad hoc atau jenis jaringan nirkabel yang dibentuk secara spontan tanpa bergantung kepada infrastruktur tetap seperti router, switch, ataupun access point. Nah, dalam jaringan ini, setiap perangkat atau node berperan ganda sebagai pengirim, penerima, sekaligus penerus data. Jaringan ad hoc biasanya dibentuk untuk kebutuhan khusus dalam situasi tertentu, seperti dalam operasi militer, kegiatan darurat, atau pertukaran data cepat antar perangkat di lokasi yang tidak memiliki jaringan tetap. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen utama dari jaringan ad hoc, terdiri dari perangkat-perangkat
yang bergerak seperti laptop, smartphone atau HP, ataupun sensor yang memiliki kemampuan komunikasi nirkabel. Karena tidak memiliki pusat pengendali, jaringan ini bersifat terdistribusi di mana komunikasi antar node dilakukan secara langsung atau melalui perantara mode lain atau multi-hop. Nah, protokol routing khusus seperti IODV atau DSR (Dynamic Short Routing) yang biasa digunakan untuk menentukan jalur pengiriman data di antara node-node yang dinamis. Nah, kemudian tujuan dari jaringan ad hoc ini adalah untuk menyediakan komunikasi yang cepat, fleksibel, mandiri dalam lingkungan yang tidak mendukung infrastruktur jaringan tetap. Nah, jaringan ini sangat berguna dalam kondisi darurat seperti bencana alam yang dimana infrastruktur telekomunikasi rusak ataupun tidak tersedia. Nah, jaringan ad hoc juga digunakan dalam aplikasi militer, konferensi, dan kegiatan lapangan yang memerlukan pertukaran data lokal dengan cepat dan aman. Nah, manfaat utama dari jaringan ad hoc adalah untuk memudahkan pembentukan atau fleksibilitas tinggi dan kemandiriannya dalam beroperasi tanpa perlu dukungan jaringan sentral. Nah, jaringan ini juga hemat biaya karena tidak memerlukan peralatan jaringan tambahan. Nah, dalam dunia teknologi, konsep jaringan ad hoc telah berkembang lebih lanjut menjadi Mobile Ad Hoc Network atau MANET. Nah, Wireless Sensor Network atau WSN, dan Vehicular Ad Hoc Network atau VANET. Nah, yang masing-masing memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi seperti Internet of Things atau IoT. Nah, dan sistem transportasi pintar. Nah, jenis-jenis dari jaringan ad hoc mencakup yang pertama yaitu ada MANET atau Mobile Ad Hoc Network yang terdiri dari perangkat bergerak. Nah, yang kedua ada WSN, Wireless Sensor Network, yang digunakan dalam pemantauan lingkungan atau industri. Nah, selanjutnya itu ada VANET, Vehicular Ad Hoc Network, yang digunakan antara kendaraan untuk berbagi informasi lalu lintas. Nah, selain itu terdapat juga jaringan ad hoc yang berbasis perangkat personal seperti jaringan Wi-Fi direct yang memungkinkan dua perangkat saling terhubung tanpa router. Nah, setiap jenis jaringan ad hoc memiliki karakteristik dan protokol khusus sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang jaringan nirkabel. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.